Pak, Pak Fajar, Dalam ini lahan ini yang jenengan sebut 5 kilometer ini, Pak. 5 lima hektar, Pak. Y gitu. Dua, dua peta ini 5 hektar, Pak. Nah, jadi peta yang sebelah timur itu yang ditunjuk panah kursornya Mas Ya. Ipung itu adalah sebetulnya dulu itu perjanjian pemerintah Kabupaten Batang dengan Perhubungan Laut Hubla. Sebetulnya itu adalah hak daripada eh, pemerintah daerah Batang yang pelaksanaannya tidak dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Batang. Jadi akhirnya oleh Hubla tidak diuruk itu. Cuman ini semua sudah ada pagar buminya semua. Termasuk yang ditunjuk itu ada pagar buminya juga ke arah barat dan ke arah utara itu. Ini masih berupa air sampai sekarang. Ini air, Pak. Air ya, itu luasnya sekitar 1, sekian hektar lah. Di sini 1 sekian hektar, yang di sini juga boleh dipakai. Boleh semua. Ini cuma ini dulu udah ada pavingnya sebetulnya, cuman tapi kurang tinggi. Kenapa kemarin alasan saya cuma mau sewa 2 hektar? Itu karena saya mau ngambil yang kering-keringnya aja untuk penumpuan kita. Maaf, saya potong dulu. Pak. Jadi di situ ada PT Berkah Global Berkah Segara. Ya. Ya, ini adalah perusahaan penyedia air bersih. Hmm. Nah, dia juga menyewa juga lewat KPK, NL, seperti kita juga. Dia juga menyewa cuma 100 meter persegi sih untuk menaruh tandon untuk distribusi air untuk rencananya untuk kapal-kapal seperti yang sedang sandar lah di situ. Air bersih itu mas. Oke. Yang sebelahnya ini, Pak, berapa hektar? Itu juga milik KPKNR Yang mana? yang di sini. Oh iya, semua. Itu pak ada pagar buminya semua mas. Oke. Terus ini, Pak, ini nelayan, tuh, Pak. Itu kapal itu anu mas apa namanya floating crane. Floating crane-nya yang kontrak dengan PLTU waktu ada pendalaman jeti PLTU. Sudah habis sih masa kontraknya per bulan apa kemarin ya? Agustus September ya. Kosong berarti, Pak, Tapi nanti sekarang ini. ya masih mungkin terakhir saya lihat sih masih ada 1 2 sih floating crane yang habis masa kontraknya di bulan November. Ini tongkang-tongkang ya, Pak? Iya, jadi yang ini floating crane yang ada Floating. garis-garisnya ini ya Oh, iya, tongkangnya iya. untuk muat hasil grip dia dari pasir lautnya. Oke. Jadi ada 2 jeti di sini. Pak Fajar ini bukannya di bawah Pelindo ya, yang pelabuhan ini ya Pak ya? Jadi status pelabuhan ini statusnya milik Hubla. Status pelabuhan ini adalah pelabuhan izinnya ya, yang sekarang yang saya tahu kemarin Ya. saya diskusi dengan Kakanpel itu adalah status pelabuhannya masih tetap pelabuhan curah yang belum diusahakan. Jadi memungkinkan untuk diurus BUP-nya ke depan. Yang milik Hubla kan berarti dermaganya Pak ya. Yang untuk aset daratnya milik Pemda. Betul. Iya. Ya, pelabuhan enggak, pelabuhan dan stokpelnya ini punyanya Hubla. Oh, Di luar pagar punya pemerintah daerah. di luar pagar ya, di luar pagar milik Oke, pemerintah daerah. betul. Mirip Nanti dengan kalau Kendal ya. J, persis. Kalau Kendal dermaganya punya Hubla, terus dermaga yang ini yang ferry itu punya Pemprov, yang lahan daratnya punya Pemkab. Ono telu, ada 3 stakeholder kalau di Kendal complicated. Hmm. Pak sekarang berarti sekarang itu berhenti Pak Fajar. Apanya Mas Irfan? Itu sekarang kosong ya, nggak ada aktivitas maksud saya sekarang. Selama pelabuhan ini, nah ini yang jadi permasalahan sebetulnya. Sebetulnya saya ngurusin pelabuhan ini sudah lama. Sampai dulu waktu dirjennya Pak Heri pun juga waktu itu nggak pernah beliau telepon saya bahwa ya harusnya pelabuhan ini harusnya ada aktivitas. Gitu. Kalau tidak ada aktivitas memang suatu saat pasti akan jadi temuan. Habis
APBN sudah kalau nggak salah ini habis sekitar 235 miliar. Kalau nggak ada aktivitas kan ya gimana nanti udah jadi temuan waktu itu Pak Iri Iya. gitu. Waktu bupatinya masih Pak Yoyo dulu. Saya ngurus ini. Hmm. Pak, ini draftnya berapa Pak sampai di kolam ini Nah, Pak? jadi terakhir kemarin saya kan mau bongkar di situ sebetulnya waktu saya mengurus itu sebelum saya di Kendal. Saya draft yang di depan yang ada kapal-kapalnya itu Mas. Ini Ya, yang ada kapal-kapal yang paling dekat dengan jetinya, yang paling dekat dengan overpandernya, yang sebelah kiri, sebelah barat, barat. sebelah barat. Ya, oke itu. Itu di situ sekarang berapa minggu yang lalu ya? Ya, sebulan yang lalu ya. 1,5 bulan yang lalu saya draft di depan jeti ini ada 1,6 sampai 1,7 sekitar itu. Terus kan di situ masih ada kapal, jadi saya naik kapal itu saya draft semua di sini paling dalam 4,2, 4,5 ya, 4,5. Kalau yang di sebelah timur yang ada cruisernya ini paling dalam 4,2. Ini 4,2 ya Pak? Ya di sini 4,6 yang ada kapal-kapalnya ini. Oke. Nah ini memang ada sedikit kesalahan di mana membuat pelabuhan terlalu dekat dengan sungai ya sedimentasinya lumayan. Iya, Itu sebelahnya itu waktu sungai itu, mepet sungai itu. Ini sungai ini Pak ya? Oke, Iya. di sungai ada kapal-kapal nelayan Oh, merata. ini ya. Oke. Sungai Sambong itu penerusannya. Jadi waktu dulu pernah di dredger ini, pelabuhan ini tahun berapa itu di dredger memang dapat draftnya 6 sampai 7, kalau di depannya sudah sampai 8. Waktu itu memang sudah pernah saya pakai dan sudah saya pernah sounding sampai ke luar breaking waternya, alurnya dari keluar breaking water ke kiri baru nanti ke arah itu dulu waktu itu masih bisa bekerja. Ya dengan tongkang-tongkang 300 feet waktu itu bisa masuk. Kalau kemarin memang mau saya simpulkan, memang saya mau bawa tongkang yang kecil dulu 250. Kita mau ngesot dulu di di lumpurnya lah biar bisa Bisa. masuk. Ya, kalau kemarin kita konsultasi dengan orang-orang kapal, ya bawa aja Mas. Oh, belum. Ya, Atau 3.000 dulu biar ngesot kalau belum di dredger ya. Kalau udah di dredging ya iya. mungkin Terus bisa. hidrografi terakhir Bapak punya tahun berapa, Pak? Sudah ada belum Apa itu Mas? hidrografinya? Apanya? Hidrografi. Jadi Oh apa iya. eh, data 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 tanahnya yang terakhir, borlog segala macam untuk Enggak, itu belum saya ya? nggak punya Mas. Jadi kemarin saya melakukan soundingnya, saya cara manual aja. Artinya cara manual itu Oh, ya, saya cuma pakai tali, kita kasih pemberat, kita ukur, kita sounding, kita ukur, kita sounding sampai di kapal terakhir yang ada di ujung sendiri ini kita punya draft kemarin 5, sekian lah. ya. Nah, terus rencananya Pak Fajar seperti apa? Mau diapain itu? Ya kemarin setelah saya ngurus di Kendal, itu memang masih kita tindak lanjuti dengan Hupla. Ya saya mau cari informasi lah, kalau saya cari informasi ini kita ini orang di Batang mau menggunakan pelabuhan yang tidak digunakan. Artinya kalau kayak pelabuhan ini sebenarnya kalau kita di Kalimantan kan jadi suatu aset yang jadi rebutan. Iya. Sementara di Pulau Jawa, di Batang sendiri ada pelabuhan ini tidak dimanfaatkan. Saya nyari tahu dari ya orang di Hubla bagaimana kondisi itu. Kalau saya sih masih tertarik untuk pakai pelabuhan Batang ini. Kenapa gitu? Karena satu memang kita bergerak dalam bidang batu bara. Otomatis kita akan menggunakan pelabuhan Curah. Oh, Satu. berarti PT Bintang Bumi Energi ini trader batu bara, Pak. Ya, saya bikin baru di Batang itu Mas. Saya kemarin ngurus Oke. IPP-nya pakai itu. Kalau kita di Kalimantan kita pakai DES, Derana Energi Sakti. Nah, maksud saya gini, kalau memang kita mau bersama-sama untuk mengerjakan itu, pelabuhan Batang, potensinya saya rasa masih oke lah, masih bisa. Selanjutnya, kalau saya lihat adalah nantinya pasti ini akan jadi sesuatu yang baik bila mana sudah ada aktivitas. Nah, kedepannya memang harus kita urus untuk DUP-nya, Mas Irfan. Iya. Nah, kalau kita sudah ada DUP kita di situ kan kita siapkan BBM. Kebetulan saya juga punya sih pernah punya BBM juga di Batang waktu tahun
2011 atau 2012 saya punya shipment agen, saya juga udah punya sebenarnya untuk nyiapin pelabuhan Batang ini sebenarnya. Tapi kan nggak gerak-gerak sampai sekarang, akhirnya saya buka di Kendal malah. Jadi ini rencana Pak Fajar pakai BUP. Kalau pakai BUP bukan yang kemarin kan Pak Ipung bilang terminal khusus, pakai terminal khusus. Eh, bagaimana rencananya Pak Fajar? Bagaimana? Pakai terminal khusus kah atau BUP kah? BUP, Iya. BUP Jadi ya. kalau status pelabuhannya kan memang pelabuhan curah yang belum diusahakan. Jadi sangat memungkinkan untuk kita bikin BUP, Pak. Seperti contoh yang terjadi di pelabuhan PLTU kan, Pak. BUP-nya kan dipegang juga sama, ya saya kenal lah orangnya, untuk pelabuhan PLTU-nya. Kalau ini Oh, memungkinkan saya rasa untuk diurus dari Badan Pengelola Pelabuhan. Kalau Tersus saja kan lebih mudah mestinya, Pak. Ya Untuk mungkin ya bisa kepastian. kalau di huplanya ada link atau ada potensi kita untuk seperti itu, saya rasa gitu. Insya Kalau Allah ada. saya, tapi sebelum melangkah Pak Ipung, kan saya santer mendengar bahwasanya pelabuhan ini di bawah Pelindo dan akan difungsikan oleh Pelindo walaupun tidak dalam waktu dekat. Jadi Pelindo itu melepas Kendal untuk dapat Batang gitu ceritanya. Tak Yang saya teleponi, yang saya tahu ya, yang saya tahu. Nah, tak sebelum teleponi Kementerian Perhubungan ya. ya, jadi sebelum kita melangkah itu dulu dikonfirmasi karena kalau kita head to head sama Pelindo jelas nggak mungkin. Itu BUP bisa kita upayakan Pak Fajar. Kita ya, punya punya eh, partner untuk di bidang itu. ya, 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 cuman Pak. kalau harus head to head sama Pelindo, nah itu susah. Betul. Ya, Ya, itu yang waktu itu memang pernah saya tanyakan itu mengenai itu. yeah. Nah, terus di jawabannya waktu itu memang, ya kan saya sebenarnya tidak begitu ahli di pelabuhan sebenarnya. Saya memang Yeah. orang tambang dan saya memang expert di tambang. Ya, ya. Saya tanyakan bahwa mungkin nggak ini suatu saat nih Pelindo gitu. Ya jawaban dari di mana di orang-orang Kakantau itu ya jawabannya nggak mungkin mas karena satu pelabuhan ini baru kelas berapa mungkin kelas 3 aja nggak dilirik sama Iya, Pelindo. iya, iya. Memang terlalu kecil. Memang belum belum akan segera Belum dieksekusi kecuali kita sama. bikin aktivitas sudah besar mungkin dia nggak tahu. Ya, tapi kan untuk investasi ini kan nggak mungkin dalam 2 tahun 3 tahun kembali, Pak. Kita kan harus itu harus mendalamkan alur, itu kan. Kemudian ya Betul, perbaikan-perbaikan di sisi darat atau breakwaternya perlu bila memang diperlukan dan betul. investasi itu kan tidak dalam 5 tahun kembali. Nah, nek saat durunge 5 tahun dicaplo ambek Pelindo ayo. Iya mas, kalau menurut hemat saya sih mending kita cari tahu benar deh di Hubla mengenai status daripada pelabuhan ini. Karena kan regulasi sekarang cepat sekali berubah kan. Saya kan juga Oke, nggak update di situ. Nah, G. selanjutnya kalau saya sih memang untuk jadi pengelola pelabuhan itu waktu konsep saya sih kemarin ya kapasitas saya mungkin nggak sebesar itulah. Saya mau jadi pengguna aja waktu kemarin. Tetapi nggak menutup kemungkinan suatu saat kalau memang ada kesempatan kan kita bisa mengurus sebagai pengelola pelabuhan tersebut. Baik. Lantas jika nanti Pak Ipung sudah komunikasi dengan Departemen Perhubungan Laut ya, dan ini Iya, jika memungkinkan, gitu kan kita iya, kita tindak lanjuti. Nah, iya. kerjasama antara Pak Fajar dengan kami itu seperti apa, Pak? Ya kalau Kami saya sih, saya sebetulnya ya, saya sebetulnya di Batang ini ya pendatang juga. Tapi saya cukup lama ada tinggal di Batang dan KTP saya juga memang sekarang udah ada di Batang karena memang saya potensi putra daerah memang saya mau angkat gitu. Karena dengan regulasi sekarang ini kan harusnya 30% kita harus ngambil dari kearifan lokal. Misalnya seperti eh, saya berpikirnya kemarin itu saya mau test case aja di Pelabuhan Batang ini. Sebetulnya kita sasaran bidik kita itu ada di malah di PLTU, Pak Ivan. G. Jadi kalau saya itu punya batu di situ kayak seperti saya di Kendal ini, saya sekarang punya posisi batu sudah 14.000 gitu. Saya berbicara sama orang-orang PLTU Batang kan, saya punya nilai tambah, Pak. Ya, Artinya
Saya orang lokal ya mau dikasih jatah, nggak tahu berapa persennya lah. Kalau saya mau main batu Iya, bara, kalau saya cuma cerita kan saya tidak dipercaya orang. iya. Ya, itu ke depan seperti itu. Ya. Sedangkan potensi daripada PLTU sendiri kan kalau 2 kali 1.000 saya hitung kan nggak kurang dari 1.800.000 metrik ton per bulan. Masuk kita tidak dapat kesempatan lah 100-200 ribu gitu misalnya kan. Kalau itu kan juga lumayan lah Pak. Ke depan seperti itu konsep saya. Nah, jika terjadi investasi nanti di Pelabuhan Batang, itu bagaimana? Investasi 100% dari kami atau Pak Fajar sudah mempunyai mungkin partner buat kami untuk berinvestasi di situ, sudah ada apa belum? Ya mungkin kalau menurut saya ya kita memang harus berbicara agak panjang nih Pak mengenai pelabuhan ini. Kalau kita sih sebetulnya ya bagaimana, ayo kita bicara lah kalau masalah mungkin investasi atau harus kita bekerja sama dalam bidang apanya. Saya rasa kita bisa berbicara lebih jauh mungkin ya. Kalau sekarang mungkin kalau pandangan saya dengan Pak Ipung mungkin ya sama-sama orang Jogjanya saya bilang ya, ayo kalau mau kerja sama-sama ya monggo, mau gimana monggo saya sih ngikut-ngikut aja mas. Saya juga perusahaannya nggak besar-besar amat mas, yang kecil-kecilan gitu. Ini sudah ada jawaban dari Kementerian Perhubungan. Ya, Ya, Tidak, Pak Ipung, masih dalam pengelolaan unit pelaksana teknis di Jen Bupla, bukan betul, Pelindo. betul. Oke, oke. Pak Fajar kan sudah melangkah di sana, sudah katakanlah mitigasi di sana kan ya. Ya, Sementara kami memulai awal baru dulu, kami juga berencana masuk ke sana terhadang ini toh Pak. Ini apa? pelabuhan. terus masuk, Ini akses masuk ini kan masuknya nggak ada. milik pribumi ini Pak. Nah, di sini ya. Sebetulnya itu sudah dibebaskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Batang mas, cuma belum direject aja. Ini jalan ini yang jam 4 pagi sampai jam 9 ya Pak. Ini. Bukan, maju lagi mas yang jalan layanya, jalan aspalnya. Nah, terus Oh ya ini. siap ya itu ada kapal-kapal kecil itu kan pelelangan ikan kalau pagi mas. Loh, terus muatnya batu bara gimana Pak? Muatnya kita tetap ada di stokpel yang dekat pelabuhan tersebut. Ini lewat jalan Ya, ini. oke, lewat jalan itu terus keluar ke arah selatan. Heeh. Selatan mas yang, nah ini yang ada kapal kecil-kecil itu depan sini, oke langsung menuju Pantura itu tembusnya kan alun-alun mas. Oh, sini ya. J. Enggak, ini loh Pak, kredit di sini loh Pak. Ini loh Pak, keluar dari Stokpel ini loh Pak. Ini ke J. arah sini kan ya? Ya itu kosong, tidak ada aktivitas. Ini boleh lewat sini boleh. Ini sudah 12 ton tapi Pak ya. ya 12 tahun terus. Nah Terus itu yang itu TPI kan. Nah ini ini ada TPI. aktivitas, J. Ada aktivitas dari jam 4 sampai jam 9 pagi. Wah, ngeri no Pak. Nah kalau kalau apa namanya? Kalau izinnya memang kita sudah komunikasi dengan pihak PUPR dan instansi terkait di Kabupaten Batang, termasuk dari perhubungan di Kabupaten Batang maupun dari pemerintah dari Kabupaten Batang sudah oke. Tetapi kalau saya ya Mas ya, kalau memang kita mau fokus di situ, jalan yang ke arah timur, ke arah barat aja kita kerjasamakan Mas, dengan pemerintah daerah kita yang bangun. Misalnya ada investasi, kita hitung, kita bangun untuk bikin jalan pelabuhannya Pak. Ini Mas Pantai Gibran. Sagolo ini Pak. Kalau itu ke timur ke selatan, Ini besok bisa kita survei. ini kan jalan ya Pak ya. Ini kan jalan Pak. Bau jalan itu bau jalan yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah Kabupaten Batang sebenarnya tidak dilanjut karena tidak ada aktivitas di Kabupaten Batang. Nggak bisa dilewati kalau sekarang Pak, misalnya. Ya bisa tapi kan jadi semak-semak sekarang sudah ada semaknya. Kalau lewat nanti lewat jalan yang gedenya ini ya, arah Pantai Ini Segolok. jalan gede ini. Iya, Itu bisa Pak, itu. itu sudah ditalut katanya Pak. Sudah, iya betul. Kalau cuma semak-semak kan kita babat aja nggak apa-apa Pak. Truk Ya bisa. sah-sah Kalau aja. kita jalan kaki bisa. Kalau yang mobil belum bisa. Mobil belum bisa ya. Ya kalau jalan kaki bisa. Itu sekitar 1,8 kilo. Di ke arah barat kantornya itu ya Pak. Apa namanya? Pelabuhan itu ya Pak. Betul, ya. Jadi dari keluar daripada Di- gerbang ke gerbang pelabuhan langsung masuk arah kanan langsung.
arah kanan ya. Ya tanah-tanah di situ juga sebenarnya sudah dibebaskan oleh pemerintah Kabupaten Batang di tahun Oh, 2012 kan. Itu kalau memungkinkan ya itu Pak, jalan itu Pak yang ke Pantai Sicepet itu ya Pak. Betul, Jebelo itu setuju. pantai itu mana? jalannya itu Pak, ke ketemunya sampai Pantura itu lurus itu ke selatan. Oke. Pantai mana? Pantai Secepit. Pantai Sicepet itu Ya, Jebolo ini sebelahnya Secepit namanya Pak, dusunnya. Sicepet Nah, ini ada lagi. Ini dusunnya Sepit. itu jalannya lurus itu mentok sampai Pantura itu. Lurus, ya. Oh sini, lurus ini. Ini Ya, ya, selatan Mas, ke bawah. selatan lurus itu ketemunya Pantura itu. Oh, Oh, situ ketemu Pantura. Itu memang JD-nya seperti itu. oh ini. Ke atas lagi Pak itu. Ke atas lagi itu tol. Oh ini tol. Ya ke utara lagi. Utara lagi. Itu Gajah Ini. Mada, Gajah Mada Ini. Sport Center itu. Itu Ya Pantura itu itu. Gajah Mada Sport Center. Ya Gajah Mada Sport Center itu Pantura. Oh ini Pantura. Ya, ya. Gajah Mada Sport Center Itu, Pantura. ya. Oke. Eh, Pak Fajar, Bapak Ini, sekarang sampai titik ini sudah sampai apa, Pak? kalau kemarin kan sebetulnya dari pelabuhan itu udah mau saya sewa 2 hektar. Selama 1 tahun bisa diperpanjang. Waktu itu dari KPKNL sudah mengeluarkan semacam invoice lah untuk saya bisa membayar itu. Nah, tetapi waktu itu tanggal berapa ya? Bulan apa ya? Juli kan? Juli. Ya, tanggal 12 ya. Ya, 12 Tanggal Agustus. 12 saya mau bayar, malamnya saya dapat berita bahwa terjadi penangkapan dengan markup 20 atau 12 miliar itu di situ. Di situ sehingga akhirnya saya hold, nggak jadi saya store. Nah, kalau sekarang pengurusannya adalah kita mempunyai akses izin pemakaian jalan ada, dispensasi pemakaian jalan. Jadi Eh, kalau ke pelabuhannya kita belum, karena kita nggak jadi bayar kan pas kemarin. Kalau kayak bayar ya susah, ada masalah. Tetapi sudah saya cari tahu ke Hubla nggak apa-apa, itu bisa dipakai aja. Oh sorry, terus ada satu lagi, mungkin informasi yang harus kita tahu bahwa rencananya, wacananya pelabuhan ini mau dihibahkan kepada P3D. Rencananya berwacana ya Mas, seperti pelabuhan Jepara, pelabuhan mana itu kan rencananya mau dihibahkan ke namanya P3D. Itu punya provinsi. Tapi kalau pelabuhan Batang baru berupa wacana. Pak, Bapak yakin berani membayar itu kemarin strateginya bagaimana, Pak? Untuk secara teknis tongkang masuk ke sini ya? Ya, Ya, ya. ini untuk kapasitas berapa DWT, Pak? Kalau kalau sekarang ya karena draftnya masih rendah ya kita mau bawa 250 feet dulu, kecil-kecilan dulu karena Oke. tanah penjajakan pasar. Nggak seperti sekarang yang saya lakukan, kalau saya sekali bawa 320 feet di Semarang kan kebanyakan. Eh, simulasinya misalkan, Pak, Oke, kita urus administrasinya setuju semua dan kita bayar nih. oke. Berarti teknisnya kita harus dredging dulu ya, Pak? Jadi gini, saya juga sudah diskusi sama Kak Kanpel. Ya, buat saya dijadwalkan untuk sebenarnya kapal dredgernya ini kan ada posisi di Cirebon punya Hupla kan. Ada di Dulu sini. pernah ke situ. Oke. 2000 berapa itu pernah ke situ sehingga punya draft 6 sampai 7 waktu itu pernah disedot tahun 2015 kalau nggak salah 2014. Nah, buat saya dijadwalkan untuk bisa dredging ini gitu. Saya udah bilang Pak Kanto, jadi ajukan tuh surat ke kita nanti biar kita teruskan ke Hupla untuk bisa di dredger pelabuhan Batang sehingga kita bisa punya draft 6 atau 7 sehingga kapal 300 feet kan bisa masuk Pak. Itu bisa diurus lewat Hupla Pak untuk permintaan dredger kapal dan dibiayai oleh pemerintah. Otomatis Ya karena kan status pelabuhannya dari kalau pemerintah. kalau nunggu itu ya terlalu lama. Betul. Ya
seandainya ini menjadi bisnis ya tentu kita perhitungkan sebagai investasi. Kalau kita nunggu uluran tangan pemerintah ya Itu yang belum jelas. ya gak iso, ra iso ngono. Betul, setuju. Oke Seperti Pak, itu. teknisnya berarti kan dredging ya Pak. Ya, Ya, awalnya Kalau jadi Pak seperti kalau itu. Ipung, semuanya kan sudah oke. tergantung dari rencana kita. Kalau kita di atas kontainer apa tongkang di atas 230 feet, ya oke kita harus dredging. Tapi kalau di bawah itu katanya hanya ngambil yang apa di 200 feet gitu, yang Ya, isi bawah 3.000 gitu ya mungkin 2.500, masih bisa 3.000 lah. mungkin tanpa dredging gitu. Tapi apakah itu visible untuk kita datangkan sekecil itu ya Pak Ipung yang lebih tahu. Ya visible aja, kita kirim beberapa kali enggak apa-apa. Masih Oke, bisa. paling di masalah rate-nya aja Pak itu ya. Mau beda 10 sampai Heeh. 15.000 Iya, kapal kecil sama kapal kecil. Rate-nya. ya Karena kalau ini kita mau dredging ini nggak cukup waktu sebulan 2 bulan loh. iya Kita betul. harus urus dulu apa kita harus melakukan batimetri di sini, batimetri tes. Ya kita harus sondir boring, borlog kita harus uji lagi. Iya. Kemudian jika sudah kita petakan di situ sampai alurnya berapa, kita desain. Ya, kemudian kita harus mengajukan izinnya macam-macam. Yang kita harus izin izin AMDAL. Ya, AMDAL kita harus urus. Kemudian SIKK ya surat izin kerja keruk kita harus urus. UKL UPL untuk stokpile di situ ya. Ini enggak cukup waktu 2-3 bulan Pak Ipung untuk Nah, itulah. melakukan. Makanya saya tanyakan ke Pak Fajar tadi, kok begitu yakin bisa masuk, berarti kan butuh investasi waktu lagi kan Pak? Enggak, Misalnya gini Pak Ipong. dredging. Kalau Ya, pelabuhan ini AMDAL sudah nggak ada masalah. Emang untuk peruntukannya memang untuk stockpile, harapannya ya. Tahun berapa Pak AMDAL-nya Pak? Itu yang saya tahu sekitar 2 tahun 2015 Pak, ya. 2015 ya. Ya, saya tahu ya. Itu nanti bisa tanyakan kepada detailnya, bisa kita Itu tanyakan. untuk stockpile ya. Untuk stockpile. Stockpile lah. Kalau nanti ada rencana dredging, pengurukan, kemudian dumpingnya di laut, ini kan pasti dumpingnya di laut, nggak mungkin di Ya, dumping di darat kan. Nah itu ya, yang perlu 12 mil. itu perlu AMDAL lagi Pak Fajar. Betul. Kalau seperti itu ya kita nanti bisa diskusi dengan Kakanpol, dengan instansi terkait di situ lah. Kalau Oke. dulu waktu di dredger di dredger di situ memang buangannya ada sekitar 12 mil laut lah dari situ. Oh 12 mil ya. Pertama, ya. Kalau yang sekarang mungkin ya kita harus komunikasi dengan pihak Kakanpol di Pelabuhan Batang atau mungkin dari atau Oke. dari Hubla mungkin bisa membantu saya rasa. Saya kurang kopi. Pak, kembali lagi. Bapak Iya. kan PD untuk akuisisi ini. Itu dengan prioritas kembali ke teknis lagi Pak ya. Ini kan Ya, lahan kan belum siap juga. Berarti kan nguruk kan butuh investasi lagi. ya, Terus jalan. betul. Jalan ini kurang efektif lewat kampung. Artinya kita kan nggak bisa memakai efektif katakanlah jam 9 pagi baru boleh. Itu kan masih masih wacana dan masyarakat kan belum tentu Ya, mudah aja perlu begitu loh. sosialisasi betul. Ya, itu kalau truk kita meluncur sini tiba-tiba di Palang kan ya Ya, karena aksesnya betul. satu itu Pak. Betul. Jadi kalau saya kemarin memang dari hasil rapat dengan pihak PUPR, instansi terkait dan dinas perhubungan, memang itu sudah pernah kita angkat dan memang kita memang mau mengadakan sosialisasi setelah itu karena sekarang kan posisinya misalnya kayak anak saya rumahnya Batang, banyak kenal orang di situ dan saya juga banyak kenal orang di situ juga. Potensi itu saya berani ya karena saya udah lihat lah potensi untuk bisa jalan dengan kondisi itu. Hmm. Makanya masalah LSM dan lain-lain nanti kita coba dekatin. Yang jelas kan kemarin satu, saya potensi batu dari Kalimantan sudah siap. Dua, pelabuhan sudah welcome, kita boleh masuk. Ketiga, dari KPKNL untuk kita bisa sewa. Kalau saya cuma numpuk aja mungkin saya tidak mau. Tapi kalau saya sewa, saya mau. Nah, terus untuk selanjutnya dengan masalah di jalan kita juga
banyak kenal orang di situ. Saya rasa nanti untuk masalah itu kita bisa lah untuk melakukan sosialisasi. Pak, yang sebelah sini ya Pak. Ini kan lebih lebar ya Pak. Itu Ini air mas sekarang, air oh, mas ini kondisinya. basah ya. Betul, makanya saya 2 hektar tuh yang kering-kering aja ngambil dulu, yang kering-kering. Nah, baru nanti ya kelanjutannya gimana lah dengan pihak Kakanpol atau mungkin dari pihak Dupla, karena sudah adanya aktivitas mungkin juga mereka juga akan support lah. Biarpun mungkin kita harus menunggu agak lama, tetapi kita bisa melakukan aktivitas. Hasil Kalau kalau di pemikiran saya masih saya malah kalau misalnya ya ada dananya atau mungkin ada kapasitasnya, kalau saya mau tak kunci di jalannya itu, jalan pelabuhannya mas. hmm. Kalau urusan ke pelabuhan di pelabuhannya saya nggak begitu. Ini nggak, kalau kita kunci di pelabuhannya kan otomatis pelabuhan kita yang kelola jalannya mas untuk Ya. aksesnya kan. Jadi kalau Eh, aksesnya kita kunci, misalnya kerjasama dengan pemerintah daerah, modelnya bagaimana, ya saya rasa kita akan lebih leluasa di situ. Pak Ivan, ini hasil dredging itu dibuang ke sini nggak bisa ya? Ya bisa saja tergantung dari izinnya nanti. Jadi kita distudikan bisa boleh, tapi UKL UPL-nya ya harus harus keluar. Ya secara Sorry, teknis boleh lah, bisa. bisa secara teknis Oke. bisa, tinggal regulasinya boleh apa enggak gitu. Daripada mendatangkan urukan, urukan paling untuk top soilnya toh. Iya, ya. Tapi kan karakteristik laut utara itu kan lendut, bro. Apa lendut itu apa bahasa Indonesia? Iya, ini kan Lumpur ya. lumpur lah ya, lumpur kan. Jadi settle-nya juga akan lebih lama. Hmm. Tapi bisa lah, bisa ini. Oke. Oke. Ya kalau dari saya mungkin ya, kalau saya pemikirannya karena saya waktu mau ngurus di Batang ini, di Pelabuhan Batang ini kan saya nggak mau yang besar-besar dulu, kalau omsetnya paling ya sebulan ya 2 tongkang atau berapa tongkang, nggak terlalu besar, jadi nggak begitu tertarik dengan yang lebar itu. Sebetulnya tujuan kami kita mau main di Batang ini adalah mau menunjukkan kepada PLT itu bahwa ada putra daerah yang mampu mendatangkan batu bara dan punya pasar mendistribusikan, dan selanjutnya saya memang yang saya bidik ya di PLTU-nya mas. Kalau saya, karena putra daerah kan harus ya sesuai dengan aturan pemerintah. Jadi kita di Kalimantan 30% kan harus kearifan lokal atau gimana. Itu tujuan saya sebetulnya mas. Tujuan saya kedua. Selain saya mau trading kecil-kecilan lah istilahnya. Misalnya Pak, kami punya, oke lah, jalur. Misalnya kita kerjasama. Bapak kan sudah jalan jauh nih daripada kami. Di Ya, titik mana Bapak ini stucknya Pak? Maksudnya kalau misalnya nanti Zoom dengan KPKNL kan misalnya ada jalan. ya, Oke, lampu hijau silahkan pakai. Gitu ya. di titik mana Bapak ini terjadi hambatan? Yang terjadi hambatan, tapi saya rasa hambatan kita cuma ada di masalah sosialisasi. Saya rasa sosialisasi saya yakin bisa, karena di situ teman-teman saya juga yang ada di sekitar pelabuhan ini. Oke. Tidak ada masalah sebetulnya kalau bagi saya sih. Finansial Tetap juga nggak ada masalah ya Pak? finansial untuk Ya untuk ini supaya terjadinya bisa dumping di sini. ya, kalau saya, kalau sekarang kan kondisi saya lagi fokus di Kendal nih mas. Jadi saya biar running dulu lah di sini. Hmm, Baru mengurus ini kan butuh, pasti kan butuh biaya tuh mas. Kalau ya, untuk hal-hal apalagi mungkin Mas Ipung ada akses ke Hubla apa kan, potensi saya kan sekarang memang belum bisa. oke. Harus lebih ke Hubla, harus Kalau lebih pusat. misalnya kita fokus realisasikan Pak, kita Oke. realisasikan. Kira-kira Bapak butuh apa? Masih butuh apa? Yang pertama ini memang yang harus saya lakukan, harus kita lakukan seperti dari informasi dari pihak UPA. Kita melakukan Zoom meeting dulu dengan pihak mereka. Jadi yang nanti melakukan Zoom meeting adalah satu dari UPA, dua dari KPKNL, tiga dari Kakanpel, dan dari kita P3D Semarang, dari kita. Nanti dinotulenkan. Bila semua memang sudah settle dan mereka sudah oke, notulen sudah ditandatangani semua, baru kita masuk menyewa daripada
lahan yang ada itu ya sebesar berapa lah, misalnya kita mau 1 hektar dulu, kalau 1 hektar kan sekitar 200 juta aja setahun, tidak apa-apa. Habis itu sudah oke, kita melakukan sosialisasi didampingi oleh pemerintah daerah Batang untuk melakukan sosialisasi di daerah-daerah tadi yang di dekat TPI tadi. Hmm. Nah, setelah itu selesai, sosialisasi sudah selesai, orang-orang itu sudah kita pegang, kita mulai, saya berani. Berarti Langkahnya itu. tidak ada wacana investasi sama sekali ya untuk tahap awal ini. Jadi hanya sewa, kemudian sosialisasi, kita action. Begitu ya? Ya, ya. Jadi informasi yang saya dapat, kita sebagai pengguna pelabuhan di situ adalah yang dilihat untuk menjadikan suatu BUP yang saya tahu ya, karena saya juga sebenarnya tidak begitu expert di pelabuhan. Ya, itu Kita dia. harus Ap- kita harus 1 tahun berada di situ baru kita bisa dipercaya untuk jadi sebuah BUP. Kalau langkah yang saya tahu itu, kalau ada langkah yang lain mungkin lebih bisa shortcut mungkin ya mudah-mudahan bisa. Kan saya kan belum begitu paham. Informasi yang saya dapatkan baru dari informasi lokal aja, bukan dari Islam. Gitu. Pak, berarti yang dipakai Bapak itu ini kan basah. Berarti yang Ya, harapan Bapak 2 hektar itu yang kering ini semua, Pak ya? Yang ini? ya kita sama yang belakang ini mas ya, ini yang paling bawah ini mas. Bawah sini sudah biru-biru. Nah ini nih Ini. dari sini. Ya, berarti bentuk letter C ini, Pak, yang Bapak Ya, manfaatkan. ya kalau cuma 2 tongkang kan sedikit aja mas. Nggak Ya. begitu banyak. Yang satu yang kotak di dekat tulisan Pelabuhan Batang ini sama di sebelah kiri ini. Sebelah kiri yang kiri sebelah baratnya itu kan pintu keluar di situ, pintu masuk di sebelah sini. Sebelah tulisan Pelabuhan Batang itu pintu masuk, pintu Ya, keluarnya di sebelah sini. ini. Itu pintu Nah, masuk. Sebelah kiri, sebelah baratnya ini. ini kanan kiri lagi. Ini ya stop. Nah itu pintu keluar Pak. Stop. Pas tulisan itu. Nah itu pintu keluar. Ini pintu keluar, ini pintu masuk ya. Iya pintu masuk yang ada Terus, biru-birunya. eh, Pak, kalau segini terus kita kolaborasi, DRB dapat bagian apa, Pak? Lah, enggak, kalau saya sih ya monggo aja Mas Iko. Kalau kita bekerja sama ya monggo aja. Pelaksanaannya gimana kalau mau memang saya membantu DRP ya saya bantu aja enggak apa-apa. Artinya mungkin saya yang lebih familiar di daerah situ, mungkin saya akan bantu Pak Ipung CS ya. Kerjasamanya nanti bagaimana ya saya ikut aja enggak apa-apa. Concern kami kan jelas ingin menimbun batu juga untuk pabrik-pabrik kami kan, begitu Pak. Bapak kan juga sama. Sekarang kalau Iya. ini 2 hektar itu Yang stokpel 4 kalinya, kami, 4 kalinya Mas. stokpel kami yang sekarang dipakai yang itu yang Bapak inspeksi kemarin itu 2 Oke. hektar. Iya. Nah, makanya coba nanti kita harus tunjukkan ke lapangan, Mas Ipong mungkin ada timnya atau gimana, nanti kita konsolidasi di lapangan lah bagaimana baiknya caranya. Karena ya nggak bisa kan kalau kita misalnya sekian-sekian sebenarnya nggak, ya tujuan di apa di Pelabuhan Batang ini sebenarnya maksudnya banyak. Misalnya maksudnya suatu saat ini jadi suatu pelabuhan, saya rasa juga nanti banyak orang yang mau menyewa juga, karena kan aksesnya daripada Pelabuhan Batang ini dekat dengan pasar, Pak. Sedangkan orang-orang Cirebon aja masuknya mungkin kan dari Cirebon yang jaraknya sekitar 160 kilo lah dari tempat kita. Iya sih. Ya. Kalau saya Pak Ibong ya sebetulnya ya mungkin kalau Pak Ibong ya sedikit wacana aja. Sebetulnya yang saya bidik itu pelabuhan anu Mas, PLTU-nya sebetulnya Mas. Kalau retail kan kalau saya masuk di mana Kendal aja, saya sebenarnya kan juga belum punya pasar banget gitu. Tapi saya datang batu aja 13.500. Tetapi sebenarnya saya mau action juga ke PLTU bahwa kami ini pemain, dan kami orang Batang. Hmm. Ya diberi kesempatan lah gitu untuk bisa ikut support ke PLTU. Mungkin kan itu kan proyek jangka panjang ya. Ya. Bagus sebetulnya Mas untuk itu. Nah, sekarang Pak, orang Batang kalau ya, intermisonya Pak, ada ya. nggak selain potensi di sini Pak? Ini ada nih Segolok ini dulu pernah diurus seorang jadi pelabuhan nih Mas. Ini, Nah Segolok saya punya datanya lengkap nih Mas. ini. Nah jadi saya sebelum ngurus pelabuhan yang ada itu, saya ngurusin Segolok ini Mas sebelumnya. Punya orang Jakarta. Nah, Waktu itu saya suruh bayar 15 miliar waktu itu. Nah, pelabuhan ini bekerja sama antara pihak swasta dengan pihak
pemerintah daerah Batang. Ini kan ada JT-nya sebetulnya tapi belum sempat diselesaikan. Ini ya Pak. Ya, termasuk kondisi jalan dari Sepantai Segolok ini keluar, itu sebetulnya dulu kerjasama antara pemerintah daerah Kabupaten Batang dengan pihak swasta. Oh ini Di JT. tahun 2012, saya temui pengusahanya. Makanya saya punya datanya lengkap itu. Saya temui pengusahanya, suruh ganti 15 miliar waktu itu saya. Tetapi setelah saya evaluasi, ya sebetulnya dia membangun itu cuma habis 4 sekian miliar lah. Setelah apa, saya hitung-hitung waktu itu ya, kita semua seperti itu. Nah, tetapi saya cari tahu di pemerintah Kabupaten Batang karena saya orang waktu itu di Batang ya saya cari tahu ternyata dia kontrak dengan pihak pemerintah daerah cuma 10 tahun aja. Waktu itu tinggal 2 tahun atau 3 tahun. Sehingga itu mungkin kalau mau ditindaklanjuti mau buat di situ saya rasa tidak bisa. Karena satu akses jalannya memungkinkan, lokasinya yang memungkinkan. Ini berapa panjang Pak anunya Pak? Kalau Sudah. itu cuma 400 meter waktu itu dibikinnya. Oh. 400 sampai 600 meter lah. Sudah ada pakai batu, pakai boulder lah itu. Ini tanah negara Pak kampung ya Pak? Nah, itu tanah Kabupaten Batang tuh, Mas. Oh, Pemerintah daerah itu. oke. Ya perbandingannya misalnya nih Pak, Pantai Segolok sama ruwetnya Pelabuhan Batang tadi lebih rumit mana gitu loh. Ini di Ya sini. kalau Segolok kan butuh investasi besar, Mas. Kalau kami kan nggak mampu waktu itu. Eh, kalau misalnya pantai Pelabuhan Batang itu dieksekusi juga akhirnya jatuhnya juga sama biayanya Pak. Iya sih, kalau mungkin pandangan Mas Ipong di situ, karena Mas Ipong kan mungkin melihatnya dari jarak jauh. Kalau saya kan melihat dari sudut paling dekat kan artinya ini memungkinkan gitu, memungkinkan di mana permasalahannya itu mungkin ada di masalah sosial. Setelah saya evaluasi di lapangan, oh masalah sosial saya rasa bisa kita selesaikan. Hmm. Terus Oke. kemarin memang sedikit banyak saya, karena saya udah lama banget ini ngurusi pelabuhan ini sampai akhirnya ditawarkan juga semacam kayak mooring boy gitu. Waktu itu sama pihak Kak Kampel bikin mooring boy cuma nanti PLTU itu kapalnya nanti apa parkir di tempat sampean semua. Saya juga udah dikasih koordinatnya juga, cuma sudah suruh ngurus juga ke upah tuh. Pak, Ya itu ada, dia Bapak sewa 2 hektar itu berapa rupiah, Pak? kalau semeternya 20.000 Mas. 20.000 per tahun bro. 20.000 per Per meter, tahun. per Hmm. meter ya. Berarti 2 hektar berapa itu? 400 juta. Iya, 400. Nah, ya sebetulnya saya nggak sebesar itu Mas sebetulnya. Maksudnya nggak mau sewa 2 hektar sebenarnya. Hmm. 1 hektar aja cukup. Tetapi kan yang saya takutkan, kalau saya terjadi aktivitas di Pelabuhan Batang, terus dilirik orang, kan orang juga bisa meniru Mas nantinya. Hmm. Tapi orang nggak mau, kalau mau niru ya investasi aja lu di situ di mana yang ada airnya itu. Yang buat menutup kemungkinan aja lah Mas gitu. Ya, ya. Konsepnya. Oke. Perlu survei lapangan Pak Ivan? Iya, tergantung perintah. Oke. Yos kita atur aja. Kita ke sana. Jadi Mas, mungkin kalau gini masih masukan dari saya, mungkin lebih bagusnya itu lebih jelasnya kita survei ke lapangan dulu. Nanti mungkin kan dari timnya Mas Ipo mungkin ada yang lebih experience dari kita, mungkin masalah keuangan, mengenai akses ke Google dan percepatan informasi sebetulnya yang penting itu untuk mengetahui detailnya sehingga suatu saat